Halo semuanya, saya dengan Desi Indiastuti. Saya mau menjelaskan topik saya adalah bias overconfidence dalam keputusan investasi. Di mana pendahuluannya keuangan perilaku adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana faktor psikologis mempengaruhi keputusan keuangan individu maupun institusi. Salah satu bias yang sering muncul dalam pengambilan keputusan investasi adalah bias overconfidence. Nah, bias overconfidence ini definisinya adalah kecenderungan individu untuk melebih-lebihkan pengetahuan, keterampilan, atau akurasi prediksi mereka terkait pergerakan pasar keuangan. Investor yang overconfident seringkali menganggap bahwa mereka memiliki keunggulan dibanding investor lain dalam membaca signal pasar. Contoh kasus bias overconfidence ini contohnya seperti seorang investor individu yang baru saja mendapatkan keuntungan dari beberapa investasi sebelumnya mungkin akan merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan berikutnya. Mereka cenderung mengabaikan resiko dan melakukan investasi tanpa mempertimbangkan analisis yang mendalam. Bias ini dapat menyebabkan pengambilan resiko yang berlebihan, keputusan investasi yang tidak optimal, serta peningkatan frekuensi transaksi yang berujung pada biaya yang lebih tinggi. Dampak bias overconfidence dalam investasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Investor terlalu percaya diri, cenderung melakukan trading lebih sering yang meningkatkan biaya transaksi, mengabaikan informasi pasar yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Alokasi aset yang kurang optimal meningkatkan risiko kerugian. Tinjauan penelitian dari artikel yang saya review, menurut studi Barber dan Oden 2001, pria lebih rentan terhadap bias overconfidence dibanding wanita dalam investasi saham. Penelitian lain menunjukkan bahwa bias ini menyebabkan investor mengalami underperformance dalam jangka panjang. Pendekatan penelitian menggunakan data historis dan eksperimen perilaku untuk mengamati efek bias ini. Adanya kesenjangan penelitian. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada investor individu, belum banyak membahas dampaknya pada investasi institusional. Kurangnya studi tentang interaksi bias overconfidence dengan faktor ekonomi makro dan literasi keuangan. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan strategi mitigasi risiko. Analisis penelitian. Investor dengan bias overconfidence sering mengabaikan informasi yang bertentangan, menyebabkan kesalahan dalam penilaian risiko. Bias ini mempengaruhi frekuensi trading yang pada akhirnya mempengaruhi sehingga mengurangi keuntungan bersih karena meningkatnya biaya transaksi. Perlu adanya strategi edukasi dan regulasi untuk membantu investor membantu keputusan yang lebih rasional. Adapun usulan menurut saya untuk penelitian yang lebih lanjut adalah studi lebih lanjut tentang dampak bias overconfidence pada investor institusional. Analisis penggunaan big data untuk mengamati pola perdagangan investor yang overconfidence. Eksperimen lapangan untuk melihat bagaimana regulasi atau edukasi dapat mengurangi dampak bias ini. Kesimpulannya, bias overconfidence memiliki dampak signifikan terhadap keputusan investasi. Investor yang terlalu percaya diri cenderung mengambil risiko lebih tinggi dan sering mengalami kerugian akibat overtrading. Penting untuk mengembangkan strategi edukasi keuangan dan regulasi guna mengurangi dampak negatif bias ini. Demikian presentasi dan slide yang saya buat ini, saya harap bisa membantu dan berdiskusi dengan teman-teman semua. Terima kasih.